Selamat sore, kali ini saya akan membahas tentang metode Hungarian solusi minimalis. Metode Hungarian adalah salah satu yang digunakan untuk penyelesaian persoalan masalah. Diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Sandi Harsa yang mana dibantu oleh 4 karyawan diantaranya Tono, Dina, Siska, dan Joni yang akan dibayarkan di bagian adonan, memasak, memotong atau membentuk dan mengemas dengan rincian upah per hari Rp1.000 sebagai berikut. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Untuk menyelesaikan soal tersebut dengan cara minimalisasi, langkah pertama kita mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini, maka akan diperoleh hasil. Jadi nilai pekerjaan untuk Tono memotong sebanyak 20, Dina memotong juga sebanyak 17, Siska adonan sebanyak 15, Joni adonan sebanyak 19. Setelah itu kita akan mengurangi semua biaya yang ada pada baris. Jadi misalkan Tono untuk adonan 25 kurang 20 sama dengan 5. Begitu juga dengan yang lain, memasak 24 kurang 20 sama dengan 4, memotong 20 kurang 20 sama dengan 0, mengemas 23 dikurang 20 sama dengan 3. Lakukanlah teknik tersebut untuk karyawan yang lain, Dina, Siska, dan Joni. Langkah kedua, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0 dan ternyata pada kasus ini masih terjadi bentrok atau masih ada kolom yang belum memiliki nilai 0, yakni kolom memasak dan mengemas. Dengan demikian perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut. Untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut. Untuk memasak yang paling terkecil adalah 3, jadi kita kurangi angkanya semua dengan 3. Sedangkan mengemas yang paling terkecil adalah 2, maka akan dikurangi semua angkanya dengan 2. Langkah ketiga, memastikan akan mengecek pada tugas tabel tersebut apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan sumber daya, yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misal, jika yang ditugaskan 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom berbeda. Perlu diperhatikan dari nilai matriks tersebut, nilai 0 ditemukan pada baris 1 dan 2 meskipun berbeda baris, namun masih ada kolom yang sama sehingga dapat dipastikan masalah tersebut belum optimal, sehingga perlu dilanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah keempat, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0 seperti perlihatkan pada tabel di bawah ini. Langkah kelima, perhatikan nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil dari tabel di atas adalah nilai 1. Kemudian nilai 1 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai lain yang belum terkena garis dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil untuk Tono pekerjaan adonan 5 dikurang 1 sama dengan 4, memasak 1 dikurang 1 sama dengan 0, mengemas 1 dikurang 1 sama dengan 0. Sedangkan untuk Dina, adonan 4 dikurang 1 sama dengan 3, memasak 3 dikurang 1 sama dengan 2, mengemas 1 dikurang 1 sama dengan 0. Langkah ke-6, apakah sudah ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Mulai dari baris yang hanya memiliki 1 nilai 0 dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0 sejumlah karyawan yang akan ditugaskan yang berada di baris dan kolom berbeda. Artinya tabel penugasan di atas sudah optimal. Kesimpulan pertama, untuk pekerjaan Tono memasak sebanyak 24, Dina memotong 17, Siska mengemas 17, Joni adonan 19, totalnya 77.
maka pengalokasian optimal pekerjaan pada karyawan 4 tersebut adalah 77 kali 1000 sama dengan Rp77.000 per hari. Begitu juga dengan alternatif kedua dan ketiga. Total yang diperoleh adalah Rp77.000. Sekian dan terima kasih Yahoo.